Saya masih optimis bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang katakan saja yang berhasil di dunia, dan mengingat besarnya Indonesia memang bisa punya pengaruh pada negara-negara lain. Pada dasarnya saya melihat itu suatu kemungkinan untuk keluar dari beberapa kemacetan yang kelihatan dalam tahun-tahun terakhir. Jadi tetap masih bisa optimis. Sekarang kita punya pemerintah baru. Kita punya pemerintah Prabowo Subianto. Saya berpendapat bahwa pemerintah ini sekarang betul-betul perlu didukung. Saya harapkan kita tidak dipimpin oleh segala macam pejabat yang tidak kompeten. Kasarnya terlalu bodoh untuk melakukan tugasnya, itu berbahaya. Jadi korupsi memang korupsi baik dalam hal keuangan maupun mental juga, mencari untung sendiri, itu yang saya anggap ancaman terbesar. Kita harus mempunyai integritas yang berarti aku melakukan apa yang bisa kulakukan dan mungkin juga diharapkan Tuhan kulakukan demi bangsaku, dan itu jelas jangan korup. Coba bayangkan, rumah Nusantara ini dihuni 260 juta. Nah kalau kita pertahankan, kita jaga, sementara mereka merasa seolah-olah menjadi miliknya dia, mengklaim orang Islam. Mereka siapa? Di Belanda, negara Kristen pecah menjadi Belgia dan Belanda karena yang satu Kristen, yang satu Katolik. Di Inggris dan Irlandia, satu Kristen, satu Katolik. India, Buddha, Hindu, perang-perangan nggak selesai sama Islam. Di Indonesia orang Kristen, orang Katolik berangkulan. Hindu, Buddha berangkulan. Islam, Kristen, Katolik berangkulan. Ini kan goro-goro kedatangan orang-orang Wahabi, Arab kapiran yang menjadi aneh-aneh orang asing itu. Lalu mau merubah tatanan yang ada di negeri Indonesia. Kita lawan ya, mau lawan lu mantuk toh. Tapi jangan sekali-sekali di dalam berbangsa dan bernegara merubah dasar negara yang disebut Pancasila. Kalau berebut, mengundongkrak, menggongkel Pancasila, merubah Pancasila, berhadapan dengan saya. Bukan Islam. HTI bukan Islam, FPI bukan Islam, Wahabi bukan Islam. Sampai salah melihatnya. Islam is Nahdlatul Ulama. Islam Muhammadiyah. Bukan HTI, bukan FPI. Mereka anak-anaknya ISIS kok. Bukan Islam. Islam itu agama perdamaian. Islam cinta perdamaian. Saya sama pastor, bukan orang-orang yang gila syahwat kekuasaan menggunakan topeng agama. Mulanya kesepakatannya apa? Membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Loh, serah lagi. NKRI itu yang kemudian kita jadikan ruang bersama agar kita hidup saling beruntung, saling berbagi, saling berkenyamanan. Dan itu kita dirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sekali lagi bangsa Indonesia tidak pernah merendahkan yang maha kuasa, maka letak sila pertama tetap ketuhanan yang maha esa. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila taruh pantat, Pancasila tohut? Kamu memang bukan produk lahir dari anak bangsa Indonesia. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang.
Nggak bisa, ini bangsa negaraku. Makanya kiai itu setelah tahu itu perang, perang karena ini tinggalannya para wali. Indonesia negeri yang sah secara syar'i bagi kami anak-anak Indonesia. Jadi polisi sah, jadi tentara sah, jadi presiden sah, jadi apa wae yang penting bangsa ini tetap tegak berdiri untuk anak-anak Indonesia. Jadi apa sah? Lu ngono iso ngomong. Ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama anjing, iku karep kono polisi kok tapuan lambene. Tentara ojo meneng ae nek ana wong wis ngono iku. Jangan diam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. Tiga, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. Empat, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 Gedung Mabes Polri bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7, bahwa selama 3 tahun terakhir ini karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat. Maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya
Dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang kedelapan, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, satu, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet, rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Dua, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya.